Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nora Anggreni, calon guru penggerak Angkatan 8. Saya berasal dari SMP Negeri 2 Cilenti, Kabupaten Kuantan Sengi, Provinsi Riau. Kali ini saya akan memaparkan tugas 11A8 tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 11. Asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntutan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan yang berpihak pada anak atau student center. Pembelajaran berpusat pada murid adalah sebuah proses untuk mendorong murid agar terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik murid. Melalui penerapan pembelajaran yang dipusatkan pada murid, memungkinkan murid untuk belajar secara mandiri dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran, serta murid selalu ditantang untuk dapat berpikir kritis. Yang kedua, sesuaikan pendidikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Ki Hajar Dewantara menjelaskan dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam diartikan sebagai lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik kultur budaya maupun kondisi alam geografisnya. Kodrat alam berhubungan dengan karakter dasar anak. Sedangkan kodrat zaman diartikan perubahan dari waktu ke waktu. Guru membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Yang ketiga, sistem AMO. Ing ngarso sungtolodo, di depan menjadi teladan. Ing madio mangun karso, di tengah membangun motivasi. Tut wuri handayani, di belakang memberi dorongan. Trilogi inilah yang harus dimiliki oleh setiap pendidik guna menciptakan peserta didik yang berbudi pekerti, cerdas, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi di era sekarang ini. Dan yang terakhir, tujuan pendidikan adalah menuntun bukan menuntut. Menurut Ki Hajar Dewantara, maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Bagaimana cara untuk mengembangkan sekolah atau bahkan proses pendidikan di ruang kelas secara efektif? Ada asas yang dikenalkan oleh Bapak Pendidikan kita untuk melakukannya. Asas tersebut dinamakan dengan asas trikon yang terdiri dari kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Dan konsentris artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Apa yang Anda percaya tentang murid
dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul satu-satu? Sebelum saya mempelajari modul satu-satu, pembelajaran yang saya lakukan yang pertama, pembelajaran masih berpusat kepada guru atau teacher center. Yang kedua, kegiatan yang saya lakukan hanya terfokus pada ketuntasan pembelajaran atau KKM. Yang ketiga, saya kurang memperhatikan karakter siswa. Dan yang keempat, saya juga jarang melakukan refleksi pembelajaran. Namun, setelah saya mempelajari modul satu-satu tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Perubahan dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini di antaranya. Yang pertama, pembelajaran yang dilakukan berpusat pada murid atau student center. Yang kedua, menuntun bakat dan minat murid sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Dan yang ketiga, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan memerdekakan murid. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya merancang pembelajaran dengan menyenangkan, interaktif, serta melibatkan murid dalam proses pembelajaran. Yang kedua, saya menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid. Yang ketiga, menerapkan merdeka belajar. Dan yang terakhir, saya tidak lagi menuntut atau memaksakan murid, akan tetapi saya harus menuntun tujuan hidup mereka. Terima kasih telah menonton video saya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.